Aku selalu merasa bahwa tak ada orang yang akan menangis jika aku mati. Aku bukan siapa-siapa yang patut ditangisi ketika tiada. Selama hidup, aku juga tidak mendekati banyak orang. Temanku cuma itu-itu saja. Mereka adalah orang hebat, karena bisa bertahan di sampingku yang aneh dan tak ada istimewa-istimewanya ini. Tapi apakah semua dugaanku itu benar? Apa benar tidak akan ada yang menangisiku ketika aku mati? Apa benar semua orang yang setidaknya pernah bertemu denganku tak bersedih ketika aku pergi? Apa benar aku tak pernah meninggalkan kesan apapun di hati siapapun yang pernah aku temui? Untuk menjawab ini, aku pun memutuskan untuk mati. Setelah melakukannya, aku bebas berkeliaran, melihat siapa saja yang datang melayat ke rumahku. Aku bisa melihat siapa saja yang menangisiku. Aku bisa tahu reaksi sebenarnya dari mereka ketika aku tiada. Reaksi yang tak akan pernah aku lihat saat masih ada di dunia. Aku sangat menantikan saat-saat di mana aku bisa melihat itu semua dan mendapatkan jawaban dari pertanyaanku selama ini. Akhirnya hari itu tiba. Aku bisa melihat semuanya. Tak lama setelah aku tiada, orang-orang hadir di rumah orang tuaku. Kebanyakan adalah tetangga dan kerabat dekat. Tapi ada juga beberapa wajah asing yang baru pernah aku lihat. Aku jelas tak mengenalnya. Mungkin mereka adalah kerabat jauh atau kenalan orang tuaku. Aku menerobos keramaian orang di sana dan masuk ke ruang tamu rumah sederhana milik orang tuaku. Aku tak akan menceritakan keadaanku. Rasanya aneh melihat diri sendiri di sana. Mari fokus dengan wajah-wajah sendu di sekeliling tubuhku. Orang tuaku jelas sedih melihat anak bungsunya sudah tiada. Kakakku, dia bersandar di bahu bibiku sambil tertegun. Matanya merah, hidungnya juga. Sepertinya ia menangisiku begitu lama. Kita sangat dekat dan aku sangat menyayanginya. Tak heran jika dia menangis ketika aku lebih dulu pergi meninggalkannya. Aku harap kesedihan ini tak bertahan terlalu lama, agar kakakku dapat kembali berbahagia dengan hidupnya. Teman-temanku, tak banyak yang datang. Kalau aku hitung, tak lebih dari 3 orang. Mereka adalah temanku semasa SMP. Aku jarang menemui mereka karena dulu merantau di berbagai kota. Tapi setiap kali aku kembali, mereka selalu punya waktu untuk menemuiku. Aku sangat bersyukur melihat mereka datang hari ini. Aku lega mereka masih punya waktu untukku. Tapi aku juga sedih karena mereka menangisiku tanpa henti. Teman jauhku tak terlihat hadir di sini. Mereka jauh di luar kota. Jadi aku sangat memahaminya. Saat aku masih memikirkan mereka, tiba-tiba muncul layar berisi tayangan semacam CCTV dari tempat masing-masing. Pemandangan yang kulihat begitu menyesakkan dada. Mereka menangisi kepergianku lewat ponsel masing-masing. Air mata terus menetes saat mereka membuka postingan di sosial media tentangku. Di sisi lain, beberapa teman jauhku sengaja berkumpul untuk bercerita. Ada yang menyinggung kebodohanku, ada yang menceritakan kelemahanku, ada yang mengenang keanehanku. Meski diawali dengan tawa, tapi semua tiba-tiba menangis saat sadar bahwa orang yang mereka ceritakan kini sudah tiada. Ternyata aku sangat mencintainya, celetuk salah satu teman perempuanku sambil menangis. Tanpa sadar air mataku menetes saat mendengar kalimat itu. Sesaat kemudian, layar lebar di depanku tiba-tiba berubah. Ia seperti mengganti kanal dan mencoba untuk menyuguhkan cerita baru yang diambil dari tempat lain. Tayangan dimulai dengan adegan beberapa kenalan mendengar kabar aku sudah tiada. Salah satunya mengatakan, "Hah? Marni? Siapa dia? Kayak pernah dengar namanya." Tentu saja ada orang-orang yang tak begitu mengenaliku seperti dia. Tapi ya sudah, aku memang bukan presiden yang dikenal semua orang kok. Aku memutuskan untuk menonton tayangan itu sampai akhir. Tak usah diceritakan ya, isinya biasa saja. Setelah semua tayangan selesai, aku sadar bahwa ternyata aku masih dicintai oleh orang-orang yang pernah bersamaku. Ternyata banyak orang yang menangisiku saat aku tiada. Pertanyaan-pertanyaan itu ternyata hanya ada dalam pikiranku saja. Aku tidak mungkin berkesan bagi semua orang yang pernah aku temui.
Tapi bagi mereka yang pernah lama mengenalku, aku mungkin meninggalkan cerita tersendiri. Aku tidak pernah tahu siapa yang menangis ketika aku tiada. Tapi sekarang aku sadar bahwa pasti ada yang menangisi kepergianku, walaupun hanya segelintir saja. Meski harus dibayar dengan kematian, aku tak menyesal karena akhirnya bisa mendapatkan jawaban-jawaban itu. Perlahan aku pun keluar dari rumah orang tuaku. Di luar sudah ada yang menungguku. Ia mengulurkan tangannya kepadaku sembari tersenyum dan mengatakan, "Mari ikut aku." Sepertinya dia yang akan membimbingku menelusuri jalan baru ini. Perlahan aku menjauh dan meninggalkan kerumunan orang di rumah orang tuaku. Suara tangis di rumah itu juga perlahan menghilang seiring dengan semakin jauhnya aku berjalan. Lega rasanya saat tahu bahwa aku berharga. Setidaknya berharga di mata mereka yang hari ini menangisi kepergianku. Tak banyak memang yang menangis, tapi itu sudah lebih dari cukup. Aku juga tak pernah membayangkan akan banyak orang yang menangisiku. Aku tahu siapa aku.